Selamat pagi, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 17 ayat 1 sampai 9. Kemuliaan Sang Penginjil. Suka dan duka, senang dan susah, tangis dan tawa menyertai perjalanan hidup manusia. Suka atau tidak suka, manusia mesti hidup dalam kenyataan yang tidak jarang memunculkan penderitaan. Penderitaan itu harus dijalani, bukan lari atau menghindarinya. Matius 17 ayat 1 sampai 9 mengisahkan pengalaman Petrus, Yakobus dan Yohanes yang terbuai oleh kenikmatan penampakan kemuliaan di atas gunung. Memang pengalaman itu indah dan memukau. Ketika mereka ingin berlama-lama mengalami indahnya kemuliaan, Yesus datang membangunkan khayalan mereka. Yesus tidak meluluskan permintaan Petrus tinggal di puncak gunung dengan mendirikan 3 kemah. Yesus mengajak mereka kembali turun gunung, meninggalkan zona aman dan nyaman. Ajakan tersebut menjadi gambaran jelas bahwa manusia harus hidup realistis, hadapi kehidupan yang beraneka warna, suka dan duka, senang dan susah, tangis dan tawa, semuanya. Sekalipun harus menghadapi penderitaan, kita harus berani menghadapi dan menjalaninya. Orang tidak bisa lari dari penderitaan. Yesus dengan langkah mantap memberikan teladan berjalan menuju Yerusalem. Melalui pengalaman hidup Musa, Elia, dan Yesus, kita belajar menghadapi aneka warna kehidupan. Di Mesir, Musa membela kebenaran. Dia tidak disenangi, harus menderita dan dikejar-kejar. Dia lari ke padang belantara sebagai gembala, tetapi Allah mengutusnya kembali ke Mesir. Dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai utusan Allah. Musa setia dan mau menderita sampai mati. Demikian pula Elia membela Tuhan berperang melawan nabi-nabi Baal, namun keberaniannya berujung pada penderitaan. Ia dikejar-kejar Isabel sampai di puncak gunung Horeb. Gambaran nyata keberanian dan ketabahan menghadapi penderitaan hidup nampak jelas dalam diri Yesus. Dalam Yesus kita memahami arti penderitaan. Jalan kemuliaan Yesus adalah jalan salib penderitaan. Rahasia bagi orang-orang yang mampu memaknai penderitaan dan tabah dalam penderitaan adalah mendengarkan suara Allah seperti Abraham, Musa, dan Elia. Mereka taat dan setia pada sabda Allah. Meskipun harus menderita, mereka terus berjuang melakukannya. Bagi pengikut Yesus, kalimat dengarkanlah dia, Matius 17 ayat 5, menjadi jawaban rahasia menjalani kehidupan ini. Kebahagiaan dan ketabahan menjalani hidup akan menjadi nyata bila kita mau mendengarkan beliau. Iman, harapan, dan kasih akan Yesus Kristus menjadi pilar utama yang menyokong sikap setia kepada Allah. Dengan begitu, setiap pengorbanan yang dilakukan berdasarkan iman
akan mendapatkan arti dan nilai dalam kesatuan dengan penderitaan Yesus sendiri. Yesus dimuliakan di kayu salib. Demikian juga hidup kita sungguh menjadi mulia bila menang atas salib dan penderitaan hidup kita. Bersikap tidak lari dari penderitaan berarti meneladan sikap Yesus yang tidak lari dari salib. Di dalam salib, di dalam penderitaan ada kemenangan, ada kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan itulah yang akhirnya mendatangkan rahmat dan berkat bagi semua manusia. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.